Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu apapun serta selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut ini. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah membuat suatu terapi efektif untuk menyembuhkan saraf tersebut. Mulai dari yang pertama ini ada latihan stretching atau peregangan, kemudian yang kedua berenang, dan yang terakhir ini ada peregangan tulang belakang. Nah, secara mayoritas 3 video itu adalah latihan-latihan yang digunakan untuk peregangan atau stretching, teman-teman. Nah, di video kali ini adalah kelanjutannya. Jadi teman-teman bagi yang belum melihat 3 video itu silahkan dilihat terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah kalian sudah melihat, maka kalian fokus ke video ini, yaitu video ini berkaitan dengan penguatan otot. Nah, mengapa sih mas penderita penyakit saraf tersebut harus mengalami atau memberikan suatu penguatan otot kepada tubuh kita? Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasannya penderita penyakit saraf tersebut itu akan menghadapi 3 hal ketika menderita saraf tersebut. Yang pertama itu adalah suatu rasa nyeri, yang kemudian yang kedua ada kekakuan otot, kemudian yang ketiga ada suatu kelemahan otot. Nah, yang pertama dan yang kedua ini, rasa nyeri dan suatu kekakuan otot ini bisa kita redakan atau bisa kita ringankan dengan suatu peregangan atau dengan 3 terapi latihan efektif kemarin yang sudah saya share. Kemudian kelemahan otot ini, yang ketiga ini bisa kita atasi dengan apa? Dengan penguatan otot-otot. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasannya penderita penyakit saraf tersebut itu akan secara tidak sadar akan mengalami penurunan kelemahan otot. Nah, ketika otot kita melemah, maka aktivitas fungsional kita, mau aktivitas sehari-hari, kita mau berjalan, mau berdiri dan lain sebagainya akan terhambat. Karena otot kita melemah, yang ada cuma kita bisa tiduran saja di kasur, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, makanya saya akan memberikan suatu latihan penguatan otot, sehingga ketika ototnya itu sudah kuat, maka akan membantu suatu aktivitas fungsional kita, dan juga penguatan otot ini akan membantu kita untuk menurunkan secara berangsur-angsur, menurunkan suatu rasa nyeri, sehingga saraf tersebut kalian akan bebas dan sembuh. Nah, ini merupakan pengalaman saya pribadi dan saya dapatkan di dunia perkuliahan serta pengalaman di lapangan-lapangan, bahwasannya ketika para penderita penyakit saraf tersebut itu menguatkan otot-otot, maka kondisinya akan jauh lebih baik. Dan ketika mengkombinasikan antara latihan peregangan dengan penguatan otot, maka kondisinya berangsur-angsur akan membaik dan rehabilitasinya itu jauh lebih cepat teman-teman. Makanya simak video ini sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman. Saya akan menjelaskan beberapa latihan penguatan otot yang bisa kalian terapkan, bisa kalian lakukan di rumah, sehingga kalian akan lebih cepat dalam pemulihan penyakit saraf tersebut. Langsung saja teman-teman, simak sampai akhir. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke latihannya. Nah, sebelum saya memberikan suatu latihannya, di sini saya menekankan kepada kalian penderita penyakit saraf tersebut untuk melakukan suatu latihannya itu pelan-pelan aja. Jika dirasakan suatu rasa sakit, maka jangan terlalu dipaksakan, tetapi tahap demi tahap ya teman-teman. Jadi banyak saya jumpai para penderita penyakit saraf tersebut itu sebelum melakukan latihan itu dia terburu-buru, kemudian kalau sakit malah justru ditambah dan lain sebagainya. Itu akan memperburuk teman-teman.
Tapi ketika kita tahap demi tahap, kalau belum kuat ya secukupnya aja. Nanti yang bisa mengira-ngirakan diri kita. Nanti kalau sudah kuat ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Nanti perlahan-lahan kondisi kalian pasti akan membaik. Begitu ya teman-teman. Jadi mohon diterapkan apa yang saya bicarakan ini. Jadi tahap demi tahap. Jangan pernah terlalu terburu-buru dan jangan pernah terlalu berlebihan. Oke? Lanjut aja teman-teman, kita masuk ke latihan yang pertama. Latihan yang pertama ini kita fokus untuk menguatkan otot di area perut, atau biasa disebut dengan otot core. Biasanya itu sering disebut dengan otot core stability atau latihan core stability. Nah, latihan core stability ini digunakan untuk melatih otot rectus abdominis di perut sini. Biasanya penderita penyakit saraf tersebut itu akan mengalami suatu kelemahan di area otot perut. Dan ada jurnal terbaru bahwasannya ketika kita juga menguatkan otot perut, maka rasa nyeri di tulang belakang kita ini akan berangsur-angsur menghilang teman-teman. Nah, gimana gerakannya? Gerakannya ini pertama silahkan kalian tidur telentang terlebih dahulu. Silahkan teman-teman tidur telentang. Kedua tangan ada di samping badan seperti ini. Kemudian, nah, ditekuk teman-teman seperti ini. Kedua kakinya, kemudian kepala kita coba naikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kepala kita coba naikkan seperti ini. Ini ditahan teman-teman. Rasakan suatu kontraksi di area otot perut ini, atau rasakan suatu kekakuan di area otot-otot perut sini. Nah, ini ditahan, kemudian diturunkan. Nah, kalian bisa menghitung ketika menahan seperti ini. Ini bisa dihitung sekitar 1 sampai 5. Itu baru yang awalan ya teman-teman, atau permulaan. Ketika kalian belum pernah melakukan hal tersebut, maka hitung aja 1 sampai 5 seperti ini. Nah, seperti ini. Diulangi sebanyak berapa kali, Mas? Diulangi sebanyak 3 kali kalau masih pemula, masih awalan, belum pernah melakukan gerakan seperti ini. Jadi seperti ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Nah, setelah diturunkan ini kita istirahat terlebih dahulu teman-teman. Istirahat dulu, atur nafas, kemudian hembuskan. Ketika sudah tenang lagi, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian turunkan lagi. Turunkan, hembuskan, tarik, hembuskan. Kemudian yang terakhir 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Nah, ketika baru awalan itu cukup dihitung 1 sampai 5, diulangi sebanyak 3 kali ya teman-teman. Ketika kalian belum pernah melakukan gerakan seperti ini, jadi awal-awal itu perlahan-lahan aja. Nanti kalau sudah kuat bisa ditambah, bisa ditambah. Nanti kalau misal udah rasa 5 kali ini kok cuman kayak masih kita bisa melanjutkan, maka ditambah lagi 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. Jadi tahap demi tahap, yang penting konsisten teman-teman. Gerakan seperti ini menguatkan otot-otot di area perut. Ketika otot perut ini kuat, maka rasa nyeri nih di tulang belakang ini akan berangsur-angsur membaik. Jadi otot perut ini sangat bermanfaat teman-teman, atau sangat mendukung. Ketika otot perut ini kuat, maka otot di area ini atau masalah di area tulang belakang itu akan reda. Secara medis seperti itu teman-teman. Jadi kita cukup tidur seperti ini, kemudian seperti ini. Ini ditahan, rasakan kontraksi di area otot ini. Seperti ini, kemudian diturunkan. Lagi diulangi begini, kemudian diturunkan. Diulangi sebanyak 3 kali. Jadi tahap demi tahap, nanti perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Oke teman-teman, jadi itu gerakan yang pertama.
silahkan kalian mencoba gerakan yang pertama ini. Nah teman-teman, kemudian kita langsung lanjut ke gerakan yang kedua. Nah gerakan yang kedua ini juga masih dalam rangka untuk menguatkan otot perut. Nah biasanya penderita penyakit saraf tersebut itu juga akan mengalami suatu apa ya teman-teman, intinya kelemahan otot di area perut itu tuh sangat berlebihan sehingga rasa nyerinya yang timbul akan semakin hari semakin parah. Nah gerakan kedua ini teman-teman, kalian bisa tengkurap seperti ini, kemudian kita akan melakukan seperti plank teman-teman. Jadi ini gerakan kedua ini plank seperti ini, kemudian kedua tangannya ada di samping seperti ini, kedua kaki dirapatkan, kemudian angkat badan teman-teman seperti ini. Nah angkat badan seperti ini dihitung 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Turunkan, atur nafas. Nah setelah mengatur nafas bisa kita ulangi lagi teman-teman, seperti ini. 1 2 3 4 5. Jadi ketika melakukan seperti ini, rasakan kontraksi di area perut ini. Ini akan mengalami kontraksi teman-teman. Kontraksinya jadi seperti ini, kontraksinya akan kuat ketika kita melakukan gerakan seperti ini. Jadi perlahan-lahan saja, dihitung 1 sampai 5, kemudian diulangi sebanyak 3 kali teman-teman. Setelah kita atur nafas, maka lanjutkan teman-teman. 1 2 3 4 5, kemudian turunkan. Nah nanti kalau kalian sudah kira-kira menghitung 1 sampai 5 itu sudah mampu, itu coba dinaikkan, ditingkatkan 1 sampai 10, kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali diulangi sebanyak 3 kali dirasa masih kurang, diulangi sebanyak 4 kali, kemudian 5 kali, dan seterusnya. Coba saja rasakan gerakan latihan-latihan penguatan otot yang saya berikan ini seminggu dilakukan dengan 3 kali, kemudian dikombinasikan dengan latihan peregangan seperti yang 3 terapi efektif itu. Kalian rutin melakukan, dikombinasikan dengan gerakan-gerakan penguatan otot ini, maka saya jamin 100% bahwa kondisi kalian akan membaik teman-teman. Nah itu adalah gerakan yang kedua. Kemudian kita akan masuk ke gerakan yang ketiga teman-teman. Nah gerakan yang ketiga ini teman-teman, kita bisa tidur seperti ini, kemudian kaki ditekuk, kedua tangan ada di samping, kemudian kita coba lakukan naikkan seperti ini. Ini sebenarnya gerakannya sudah umum dilakukan. Jadi seperti ini, rasakan kontraksi di area otot pantat, atau biasa dalam dunia kesehatan disebut dengan otot gluteus. Dan rasakan kontraksi juga di area otot punggung, otot pinggang punggung, namanya erector spine di sini. Ini akan berkontraksi ketika kalian melakukan seperti ini. Nah, biasanya nih sebelum saya memberikan latihan seperti ini penderita penyakit saraf tersebut itu akan mengalami kelemahan otot-otot di area pantat dan otot-otot di area pinggang. Ketika apa sih efek negatif? Jadi dampak ketika otot pantat dan pinggang ini melemah, maka ketika kita berjalan saja, jadi kita mau berjalan saja teman-teman, ketika berdiri sini, ini kaki sudah gemeteran seperti ini, jadi tidak mampu, kakinya bergetar seperti ini. Kemudian ketika kita berjalan mau berapa langkah itu tidak kuat. Karena apa? Karena otot di area pantat ini melemah dan otot-otot di area punggung ini juga melemah. Jadi ketika kedua otot itu melemah, maka kita aktivitas fungsionalnya akan terganggu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi
kita harus kuatkan dulu di gerakan ketiga ini. Gerakan ketiga ini kita akan menguatkan otot gluteus atau otot pantat dan otot area ini, area pinggang. Gimana? Seperti yang sudah saya berikan tadi, seperti ini. Ini kalau belum terbiasa, hitung saja 1 sampai 5. Diulangi sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Atur nafas. Turunkan, hembuskan. Atur nafas, tarik nafas. Hembuskan. Kemudian diulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Nah, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, diulangi lagi. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Nah, ketika nanti sudah terbiasa melakukan hal tersebut, maka ditambah teman-teman. Bisa seperti ini, dihitung 1 sampai 10. Diulangi sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali sudah dirasa kurang, tambah 4 kali, 5 kali dan seterusnya, hingga kalian rasa otot ini sudah kuat, sudah mau melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ketika melakukan aktivitas sehari-hari, kakinya sudah tidak gemeter, bisa bisa berjalan jauh dan lain sebagainya, maka itu tandanya otot di area pantat dan otot di area pinggang kalian itu sudah mengalami kekuatan, sehingga ketika ototnya sudah kuat, maka aktivitas sehari-hari kita tidak akan pernah terganggu. Jadi itu gerakan yang 3 ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke gerakan yang keempat. Nah, gerakan yang keempat ini teman-teman, ini digunakan untuk menguatkan otot-otot di area paha, khususnya otot-otot di area paha bagian samping. Biasanya otot di area samping ini juga akan ketika melemah akan mengalami suatu rasa nyeri juga di sini, di area pinggang sini bagian kanan. Entah itu ya otot mana yang melemah. Kalau otot kanan, ya pinggang bagian kanan ini juga akan melemah, akan mengalami suatu rasa nyeri. Kemudian di sini juga, di area sini, ini juga akan mengalami suatu rasa nyeri ketika otot di area paha ini, paha bagian kiri ini melemah. Makanya kita coba kuatkan teman-teman. Jadi cara menguatkannya di gerakan keempat ini, kita bisa tidur miring seperti ini teman-teman. Luruskan kaki ya teman-teman. Kita tidur miring seperti ini. Seperti ini, tangannya seperti ini. Nah, tidur miring seperti ini, tangannya boleh begini atau boleh ditekuk seperti ini. Silahkan teman-teman. Kemudian nih, tangan satunya ini ditempelkan di area pinggang sini. Nah, ditempelkan di area pinggang sini. Kemudian seperti apa? Kita angkat perlahan-lahan. Nah, angkat semaksimal kalian bisa. Kalau bisanya segini, ya udah ditahan sampai segini aja, kemudian diturunkan. Kemudian kalau bisanya segini, ya udah diangkat seperti ini, kemudian diturunkan. Nah, jadi hitungannya masih sama seperti ini. Kalau bisa segini, dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diturunkan. Diatur nafas, tarik nafas, kemudian dihembuskan. Tarik nafas, dihembuskan. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan suatu kekakuan atau kontraksi, namanya kontraksi otot. Ketika kalian melakukan seperti ini, akan mengalami kekakuan atau kontraksi otot di area ini, paha bagian luar seperti ini teman-teman. Nah, ini biasanya kalau yang melemah itu kerasa sekali. Otot yang melemah itu pasti kerasa sekali ketika melakukan seperti ini. Ini yang berada biasanya malah gemeter seperti ini.
Ini tapi tidak apa-apa, itu namanya tahap demi tahap. Makanya kalau kalian hanya bisa mampu segini dan dihitung lama sudah begini, maka ya ditahan aja seperti itu. Nanti kalau sudah kuat, kalian bisa menguatkan segini, bisa naik lagi segini dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian hitung sebanyak 5 kali, diulangi sebanyak 3 kali. Jadi di sini saya memberikan di pemula terlebih dahulu. Biasanya penderita penyakit saraf tersebut ini kan tidak pernah atau jarang melakukan gerakan-gerakan ketika sembuh atau ketika dahulu normal. Nah, biasanya kalau baru sakit kemudian melakukan gerakan itu ototnya akan kaget terlebih dahulu. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita mulai dari 0, tahap demi tahap, pelan-pelan aja seperti ini, dihitung 1 sampai 5. 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Nah, ini perlahan-lahan aja ya teman-teman. Nah, kalau kaki kiri sudah, jangan lupa supaya imbang, kaki kanan juga. Cuman kalau ke kanan ya kebalikannya. Tadi kita tidur di sana, kita tidur seperti ini. Nah, seperti ini, luruskan kaki seperti ini, kemudian diangkat. Nah, 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ulangi lagi. 1 2 3 4 5, kemudian turunkan. Kemudian diulangi lagi. 1 2 3 4 5, diturunkan. Nah, ini gerakan saya dapatkan ketika dahulu saya melakukan fisioterapi di rumah sakit. Saya dijelaskan untuk menguatkan otot di area paha bagian sini. Jadi ini juga bermanfaat. Ternyata saya sudah aplikasikan ke diri saya dahulu, dan gerakan seperti itu juga bermanfaat. Dan ketika saya kuliah pun saya juga mendapatkan gerakan-gerakan seperti itu yang bisa digunakan untuk memperkuat otot-otot penderita penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, itu adalah gerakan yang keempat. Kemudian teman-teman, kita masuk ke gerakan yang kelima. Nah, gerakan yang kelima ini teman-teman bisa tiduran. Kita akan menguatkan atau fokus menguatkan otot di area paha bagian depan dan belakang, kemudian otot-otot di area pinggul. Nah, di sini di area pinggul sini kita akan mencoba menguatkan. Gimana caranya? Nah, kita tiduran teman-teman seperti ini. Kita tiduran seperti ini, kemudian tangan boleh di samping seperti ini atau boleh di atas seperti ini. Seenaknya teman-teman aja. Kalau saya biasanya di sini, di samping. Kemudian gimana? Kita kuatkan, angkat kaki seperti ini. Nah, ini ditahan aja teman-teman. Ditahan, dihitung 1 sampai 5. Jadi dihitung 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Nah, rasakan kontraksi otot di area paha bagian depan ini dan paha bagian belakang. Serta biasanya kalau mengalami kelemahan yang kronis akan mengalami suatu kontraksi juga dan getar di area pinggul. Jadi ini manfaatnya cukup banyak. Kalau belum bisa diangkat tinggi, ya semampunya aja teman-teman. Kemudian ditahan, hitung 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Atur nafas, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan, lakukan lagi. Jadi hitungannya masih sama. 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Nah, kalau kanan sudah, maka jangan lupa kiri juga. Nah, gerakan kelima ini kaki kiri juga. Kaki kiri juga seperti ini. 1 2 3 4
5. Kemudian diturunkan. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Kita ulangi lagi. Nah, biasanya itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan. Nah, biasanya para penderita penyakit saraf tersebut itu ketika mengangkat seperti ini belum bisa mampu tinggi. Karena apa? Karena mengalami suatu pemendekan otot-otot di area hamstring, kemudian di area pinggul. Jadi kita lakukan stretching terlebih dahulu dengan 3 gerakan yang sudah saya berikan di video sebelumnya, yang saya bicarakan tadi di awal. Kemudian kita pakai suatu latihan penguatan seperti ini. Nanti perlahan-lahan ketika kalian sudah mampu mengangkat kaki 90 derajat seperti ini, 90 derajat seperti ini, dengan dihitung dikuatkan 1, 2, 3, 4, 5 tanpa mengalami suatu rasa nyeri, maka itu adalah indikasi bahwa kalian sudah mulai terbebas dari penyakit saraf tersebut, teman-teman. Nah, silakan lakukan gerakan yang kelima itu di rumah ya, teman-teman. Nah, dan kita masuk ke gerakan yang terakhir atau gerakan yang keenam. Gerakan keenam ini digunakan untuk menguatkan otot di area punggung, di area pinggang juga. Jadi ini sudah lumayan umum, gerakannya adalah gerakan kobra. Tapi yang di sini saya tekankan, mungkin kalian penderita penyakit saraf tersebut ketika melakukan gerakan keenam ini akan mengalami rasa sakit karena mungkin dipaksa untuk seperti ini dihitung lama kemudian diturunkan. Nah, kalau saya, bagi kalian masih awalan belum pernah melakukan, maka dilakukan ringan mungkin terlebih dahulu. Jadi teman-teman, yang pertama itu silakan tengkorak seperti ini, kemudian kedua tangan ada di samping seperti ini, kemudian kita naikkan badan seperti ini. Nah, kita naikkan dada dan kepala seperti ini. Kaki lurus ya teman-teman, kaki lurus, kita naikkan seperti ini. Nah, ini dihitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian turunkan. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kemudian kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diturunkan. Ketika melakukan gerakan seperti ini, maka rasakan kontraksi otot-otot di area sini, di area pinggang dan punggung sini. Biasanya penderita penyakit saraf tersebut itu akan mengalami sedikit rasa sakit, teman-teman. Makanya di sini saya lakukan perlahan-lahan aja. Jadi kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diturunkan. Nah, kalau sudah kuat, maka teman-teman bisa merubah yang tadinya cuma segini. Ini tangan ini kita lakukan seperti ini. Kita luruskan. Tadinya kan baru setengah nih, seperti ini. Nah, ini kalau sudah coba ditambah seperti ini. Nah, tapi tahap demi tahap. Ketika kondisi kalian sudah mulai kuat, maka coba ditambah. Seperti ini. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kuat ya, sampai 10, kemudian diturunkan, diulangi sebanyak 3 kali. Nah, seperti yang saya contohkan ini. Gerakan ke-6 ini mampu menguatkan tulang belakang. Jadi mulai dari awal tadi kan otot perut sudah kuat, kita kuatkan, kemudian otot di area pantat kita kuatkan dan otot di area tulang belakang. Kemudian otot di area paha samping, paha depan, kemudian terakhir ditutup dengan penguatan otot di area tulang belakang lagi. Sehingga ketika 6 gerakan itu kalian
coba rutinkan, maka dan dikombinasikan juga dengan peregangan setiap hari. Jadi peregangan, 3 gerakan peregangan, entah itu peregangan stretching, berenang, dan peregangan tulang belakang yang gandulan itu, kalian lakukan setiap hari, kemudian kalian kombinasikan dengan gerakan penguatan otot-otot seperti ini, maka perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik, teman-teman. Saya menjamin itu, dan saya sudah mempraktekkan pada diri saya pribadi, bahwasannya ketika saya rutin melakukan peregangan, berenang, kemudian gandulan, dan saya mengkombinasikan suatu latihan-latihan penguatan otot ini, dengan seminggu itu bisa 2 kali, bisa 3 kali saya selingi, selain peregangan biasa, saya selingi dengan kekuatan otot, maka hasilnya sangat maksimal dan luar biasa, teman-teman. Nah, teman-teman, silahkan coba 6 gerakan itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang-orang yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi seputar edukasi dan cara-cara untuk mengatasi saraf tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.